Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang insyaallah pada hari ini kita sudah mau memasuki 3 hari menjelang Ramadan. Dan semoga kita semua disampaikan di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Dan kebetulan video ini dibuat adalah untuk menanggapi satu permintaan untuk dibuatkan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan niat. Hukum niat di dalam berpuasa dulu ya. Kita jelaskan satu persatu untuk membahas niat dan lafadznya niat. Jadi tata cara pelaksanaan niat puasa itu permintaan yang masuk pada kita. Baik, langsung saja. Pertama yang perlu kita ketahui, niat puasa di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, langsung kita bacakan ya redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan, terbitan Al-Haramain, itu ada redaksi seperti ini. Al-jumlatus tsaniyah fil akan. Jadi golongan atau kelompok yang ketiga, kelompok pembahasan yang ketiga itu menjelaskan tentang rukun-rukun yang ada di puasa. Jadi niat itu bagian dari rukun di dalam puasa. Di sini itu dijelaskan wal arkanu utawi arkan iku salah satu ono telu. Jadi rukun puasa di dalam kitab ini itu dijelaskan ada 3. Untuk masalah rukun di beberapa kitab yang lain itu berbeda. Cuman di sini Bidayatul Mujtahid ini memang khusus untuk membahas tentang perbedaan di kalangan 4 mazhab. Jadi biar jelas nanti penjelasan tentang masalah niat di dalam puasa. Kata di sini itu isnani muttafaqun alaihima. Isnani utawi kan 3. Isnani utawi kang loro iku muttafaqun kang den sepakati alaihima ing atase isnani. 2 itu disepakati oleh semua ulama. Ulama mazhab 4 itu rukun, 2 rukun itu disepakati. Cuman wahuma az-zaman wal imsak. Nah, rukun yang 2 rukun yang disepakati oleh semua ulama mazhab itu ada 2, yaitu az-zaman, waktu, wal imsak lan nyegah anil muftirat saking perkara kang batalne poso. Jadi 2 rukun itu, pertama az-zaman, waktunya di bulan Ramadan, yang kedua itu adalah al-imsak, menjaganya diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, itu juga menjadi rukun daripada puasa. Dan ini disepakati oleh ulama. Wasalisu utawi rukun kang kaping 3 iku mukhtalafun fihi, masih diperdebatkan. Bahwa utawi asalis iku an-niyatu niat. Sementara rukun puasa memasukkan niat itu berbeda di kalangan para ulama. Yang artinya, nah karena ini yang bertanya kepada saya itu adalah teman yang kebetulan pakainya mazhab Syafi'i, maka nanti akan kita jelaskan dari Imam Syafi'i. Jadi bahwa niat, untuk niat itu masih dikhilafkan, tidak sepakat itu dimasukkan pada rukunnya puasa. Tidak semuanya ada yang memasukkan kepada syaratnya puasa. Nah, kok bisa? Gambarannya gini. Itu di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya. Biasa. Iya, karena niat itu, definisi apa yang dimaksud dengan niat di dalam kitab kita pakai yang sudah pernah kita baca di dalam kajian kita, yaitu kitab Safinatin Najah. Itu di sini niat itu adalah qasdu syai'in. Di sini itu di dalam kitab Kasyifatus Sajanya itu di halaman di bab wudu ya, di bab furudul wudu itu ada pembahasan tentang niat. Ini di dalam kitab Kasyifatus Saja atau di dalam kitab Safinatun Najah terbitan Darun Nashr Al-Misriyah.
itu dijelaskan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa ma'aluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun, ya, wa talaffuzu biha sunnatun. Jadi itu niat itu adalah penyengajaan hati yang bersamaan dengan pekerjaan bi fi'li, ya, wa ma'aluha tempatnya ada di dalam hati. Nah, karena niat itu adalah penyengajaan sesuatu yang harus bersamaan dengan pekerjaannya, itu definisi niat. Kalau di dalamnya dijelaskan kalau ternyata tidak bersamaan, jadi misal nanti aku mau makan, nah itu bukan niat namanya. Kalau di dalamnya, di dalam kitab Kasifahnya itu dinamakan dengan azam. Itu dinamakan azam, sejo kalau kata orang Jawa, bukan niat tapi sejo, seperti itu. Jadi masih mukhtalaf, makanya sebagian memasukkan rukun, sebagian memasukkan kepada syarat. Cuman inda Syafi'i itu dimasukkan kepada rukun. Nah, di sana dijelaskan dimasukkan kepada rukun. Nah, tapi kok nggak bebarengan, dan itu masih dinamakan niat, dan itu masih dinamakan dengan niat. Nah, di sini ada penjelasannya, itu ada di sini, itu masih di dalam kitab Kasifah. Wa waktuha, ya. Itu jadi niat itu adalah penyengajaan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Wa ma'aluha al-qalbu, tempatnya itu ada di dalam hati, ya. Bukan yang wa talaffudzu biha sunnatun, sementara melafatkan niat nawaitu sauma qadin an adai, pelafatannya itu hukumnya sunnah, karena untuk membantu hati sadar apa yang akan ia lakukan, membantu hati itu lebih mudah untuk menyengaja melakukan sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, ila angkol keterangannya di sini, wa waktuha, waktunya niat itu fi ghairihi, selain di dalam bab wudu, itu adalah fi ghairihi iku awalul ibadat, harus ada di awal permulaan ibadah. Misal wudhu, berarti apa pertama kali yang dilakukan dalam wudhu? Yaitu adalah membasuh muka, kan? Berarti pada saat air pertama kali nempel di muka, penyengajaan hati untuk melakukan wudhu itu harus sudah ada di dalam hati kita, sudah harus ada seret. Jadi misal air itu nyampe, penyengajaan kita, sadarnya kita kalau kita sedang mau mengambil wudhu itu belum muncul sampai air itu netes, maka itu belum terhitung sebagai usapan pertama. Karena pada saat netes takbir, jadi pada saat takbir, sholat misalnya, sholat kan awal ibadah, sholat itu harus pada saat pertama kali pekerjaan yang dilakukan di dalam sholat itu apa? Takbir. Ya berarti pas takbirnya itu harus ada penyengajaan hati kalau dia itu sedang melakukan sholat. Jadi saya memang akan melakukan sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati itu sudah harus muncul, perasaan itu harus muncul. Jadi pada saat Allah itu sudah harus ada di dalam hati. Lah kalau enggak sampai bar, ya tidak sah takbirnya. Nah itu niat, karena harus bermuktaronan. Nah, kecuali illa fisaumi, kecuali di dalam puasa, dijelaskan. Kan kalau yang tadi bisa di dalam wudhu, bisa bareng pada saat basuhan air pertama, di dalam sholat bisa pada saat takbir. Nah, kalau puasa bagaimana? Illa fisaumi, kecuali di dalam puasa. Fa innaha mutaqaddimatun, fa innaha maqasa temene niat fisaum iku mutaqaddimatun alaihi, den dinginake alaihi ing atase posone, alaihi ing atase waktu. Nah, sementara rata-rata kita niatnya itu kalau puasa itu adalah setelahnya tarawih, atau yang bagus itu adalah pada saat sahur. Nah, karena ada kewajiban untuk kalau di dalam Imam Syafi'i itu wajib untuk membermalamkan niat. Artinya harus ada waktu meskipun sebentar, niat itu dilakukan sebelum terbitnya fajar dan setelah terbenamnya matahari. Itu sudah terkategori membermalamkan, menginapkan niat. Itu wajib kalau di dalam Imam Syafi'i. Kenapa kok harus didahulukan?
li usri muraqabatil fajri, li usri muraqabatil fajri, karena sulitnya membarengkan atau mendekatkan niat, membarengkan atau membersamakan dengan munculnya fajar. Kan tidak mungkin, karena orang itu tidak tahu. Nggak mungkin orang nunggu fajar itu, dan tidak semua orang tahu kapan fajar itu menyingsing, kecuali perkiraan saja. Kalaupun kita bisa melihat, jarang orang mau menunggu itu karena sulitnya itu. Akhirnya khusus untuk puasa niatnya itu didahulukan. Nah, cuman ada keterangan di sini kayak gini, wasahihu utawi pendapat yang sahih annahu azmun. Jadi puasa itu, niat di dalam puasa itu bukan niat sebenarnya, itu azam, ya. Cuman maqaman niat, cuman azam yang ditempatkan di tempatnya niat. Karena sulitnya yaitu tetap dianggap niat, meskipun secara hakikat itu bukan niat, itu tetap dinamakan azam. Karena harusnya kalau hakikatnya niat, dia harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Nah, awal pekerjaan puasa apa? Yaitu terbitnya fajar, dia tidak dalam kondisi makan. Berarti harus niatnya, penyengajaannya itu harus bareng dengan waktunya fajar. Itu sekelumit tentang niat. Nah, ini sebenarnya penjelasannya sudah dijelaskan dalam kajian kitab Safinatun Najah. Boleh nanti dicek di playlist Tahdhibul Qulub ya. Di channel kami boleh dicek, itu sudah kita jelaskan insyaallah. Jadi seperti itu. Terus wa amma hukmuha, di sini tak teruskan biar lengkap sekalian. Wa amma hukmuha fa huwa al-wajib ghaliban min ghairil ghalib qad tundabu kama fi ghuslil mayyit. Sementara hukum melakukan niat itu wajib, kebanyakan seperti itu. Meskipun ada sebagian yang tidak wajib, seperti disunahkannya niat pada saat memandikan mayit. Jadi niat memandikan mayit itu hukumnya sunnah gitu loh. Karena harusnya kan yang ambil wudu ikan, yang diwudui kan mayit, sementara mayit itu kan tidak bisa melafadzkan niat. Nah, maka niat kita yang memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Terus wa kaifiyatuha, lalu bagaimana caranya melaksanakan niat? Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Wa kaifiyatuha, adapun cara pengerjaannya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pekerjaan yang akan dilakukan, amal yang akan dilakukan. Jadi memang caranya itu nanti disesuaikan dengan al-manwi, pekerjaan yang akan diniati. Seperti sholat, berarti niat itu pertama kali dilakukan pada saat takbir, karena awal pekerjaannya itu, pekerjaan sholat itu ada pada takbir. Terus kemudian wasomi. Nah, kalau puasa seperti tadi azam, karena tidak mungkin barengkan dengan niat. Lanjut ya. Wahakadha wasyurutuha islamun nawi, syarat-syaratnya wasyurutuha utawi syarat-syarat niat iku islamun nawi. Jadi yang berniat harus Islam. Wa tamyizuhu wa ilmuhu bil manwi, dia harus tahu perbedaannya dan bisa membedakan pekerjaan yang akan diniati. Jadi dia harus tahu dia sedang melakukan sholat fardukah atau sedang melakukan sunnahkah. Misal dia jadi makmum, dia harus tahu imamnya sedang melakukan sholat apa gitu loh. Dia harus tahu imamnya sedang melakukan sholat apa. Jadi syaratnya pertama harus Islam yang berniat. Yang kedua, orang yang berniat harus tahu, misal puasa dia harus tahu dia sedang melakukan puasa apa sekarang, bulannya apa sudah masuk Ramadan atau tidak. Makanya puasa di hari Syak, yaitu antara hari 27, 28, 29 atau antara 29 dan tanggal 30 dari bulan Sya'ban, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena belum bisa dipastikan kita besok itu mau puasa apa.
mau puasa apa pas pada tanggal itu, kecuali kita menemukan kabar gitu loh. Itu tidak boleh karena itu yaumis syak. Jadi harus betul-betul tahu kita sedang melakukan apa. Kalau kita menjadi makmum, kita harus tahu imam itu sedang melakukan sholat apa, sehingga kita harus menyesuaikan niat kita. Jadi itu syarat yang kedua. Jadi syaratnya niat itu harus seperti itu. Terus wa adami ityanihi bima yunafiha bi ayyastashibaha fil qalbi hukman. Dan yang ketiga, syaratnya orang yang melakukan niat itu kan ya, syaratnya niat. Jadi selain dia Islam dan dia orang yang melakukan niat itu harus tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Yang bisa membatalkan niat. Jadi ketika dia niat saya berpuasa melakukan bulan Ramadan seperti ini. Posisi dia itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat itu. Seperti halnya dia murtad misal. Di dalam perasaannya, di dalam pikirannya dia macam-macam sehingga menyebabkan dia murtad. Itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Terus syarat yang berikutnya masih terkait dengan masalah niat. Wa alla takuna mu'allaqatan. Dan niat itu tidak boleh digantungkan. Saya mau melakukan puasa jika nanti saya bisa sahur. Nah, itu namanya puasa. Saya niat saya melakukan sholat jika tidak terlanjut ada hujan. Nah, itu dah sah. Karena niatnya digantungkan kepada hujan dan tidak. Karena puasanya digantungkan kepada bangun dan tidak. Itu dah sah niatnya. Jelas ya. Sama seperti insya Allah ta'ala. Jadi insya Allah saya mau melakukan puasa besok. Nah, itu udah sah. Nah, karena tujuan niat itu adalah untuk membedakan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Seperti katamjizil julus lil i'tikaf an julusi lil istiraha. Seperti ketika dia berada di dalam masjid, sama-sama dia duduk. Cuman kalau diniati i'tikaf dia dapat pahala, kalau tidak dia tidak dapat pahala. Jadi seperti itu. Seperti itu penjelasan tentang masalah niat ya, tentang masalah niat. Jadi niat caranya harus seperti itu. Jadi niat harus dibarengi dengan awal pekerjaan. Untuk puasanya itu tidak perlu. Yang penting dia melakukan niatnya itu, penyengajaan untuk melakukan puasa itu harus terjadi pada malam hari, atau dengan kata lainnya niat puasa itu harus dimalamkan atau diinapkan di malam hari. Yaitu berarti boleh melakukan niat mulai sejak terbenamnya fajar sampai batas terakhir terbitnya matahari. Jadi seperti itu. Itu kan waktu malam. Itu wajib untuk puasa. Nah, kemudian unsur apa saja yang harus ada di dalam niat? Kalau pekerjaannya fardu, masih di sini itu. Masih di dalam kitab Safinatun Najah, kita ambilkan di dalam kitab Kasifahnya. Lalu unsur apa saja yang harus muncul di dalam niat? Jadi itu ada 3. Kalau pekerjaannya itu merupakan pekerjaan fardu, maka yang harus ada niat itu adalah menyengajakan mengerjakan, terus kemudian menentukan, dan yang ketiga harus ada kefarduan. Di sini dijelaskan an-niyatu salasu darajatin di halaman 85-nya, tetap masih kitab Kasyifatu saja. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu memiliki 3 derajat. In kanat as-sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Jadi apabila pekerjaannya itu merupakan fardu seperti halnya sholat, berarti dia harus menyengaja qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan, terus menentukan pekerjaannya, dan yang ketiga menyebutkan kefarduannya. Jadi harus
Itu kalau pekerjaannya fardu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Lah kalau pekerjaannya itu merupakan pekerjaan yang sifatnya sunnah, cuman memiliki waktu seperti sholat duha misalnya, itu cukup qasdul fi'li, cukup menyengaja mengerjakan, wat ta'yin dan menentukan. Kalau sholat fardu berarti penyengajaan mengerjakan, usolli, niat saya sholat, itu berarti menyengaja mau sholat. Itu namanya qasdul fi'li kalau fardu ya. Terus kemudian wat ta'yin, usolli, niat saya sholat. Zuhron berarti zuhur disebutkan. Kalau asar ya berarti asar yang disebutkan. Fardhon lillahi ta'ala. Lah kalau puasa bagaimana? Berarti nawaitu shauma, niat saya melakukan puasa. Lah puasa apa? Ya Ramadan. Nah, gitu. Itu harus. Nah, makanya nanti redaksinya akan kita jelaskan. Untuk redaksinya, yang penting kita tahu unsur-unsur yang harus ada dalam penyengajaan diri kita dulu. Kalau pekerjaannya itu sunnah, berarti cukup sunnah yang punya waktu. Misal seperti duha. Kalau puasa berarti puasa Senin, puasa Kemis, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Itu kan berarti dia puasa, pekerjaan puasa dan memiliki waktu. Yang wajib ada dalam unsur niat itu dua. Qasdul fi'li berarti nawaitu shauma, niat saya berpuasa. Terus wat ta'yin, menentukan. Asyura misalnya, nawaitu shauma Asyura, nawaitu shaumal Itsnain, wa nawaitu shaumal Khamis. Nawaitu harus niat saya puasa hari Senin. Nah, berarti kan ada penyengajaan dan ada penentuan. Itu kalau pekerjaannya sunnah dan memiliki waktu. Wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Tapi kalau pekerjaannya itu cuman sunnah saja, maka yang harus ada dalam unsur niat itu cuman qasdul fi'li, niat mengerjakan saja. Misal sholat sunnah mutlak, berarti cukup usolli, niat usolli atau niat saya melakukan sholat Allahu Akbar, sudah, tidak perlu fardhon, tidak perlu lillahi ta'ala, tidak perlu. Itu kalau mutlak. Begitu juga puasa seperti itu. Ana shaimun kalau cuman puasa biasa. Nawaitu shauma, begitulah. Itu saja tidak apa-apa, tidak perlu fardhon, tidak usah sunnah. Jelas sampai di sini ya. Jelas sampai di sini. Sehingga redaksi pelaksanaan niat itu macam-macam. Nah, jadi khusus untuk puasa Ramadan tadi sudah kita jelaskan itu wajib menjelaskan, artinya wajib memalamkan. Jadi wajib niat puasanya dilakukan di waktu malam. Jadi dalilnya itu karena ada hadisnya Nabi, memang langsung redaksi hadis itu. Jadi berbeda di kalangan para ulama apakah niat itu harus dilakukan, itu khilaf. Cuman untuk Syafi'iyah itu wajib dimalamkan. Jadi niatnya itu harus dibermalamkan. Di sini itu dijelaskan niat itu wajib dilakukan di waktu malam hari ya. Wajib dilakukan di waktu malam hari. Jadi qoblal fajri likulli yaumin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam kitab Tadhib ya. Di dalam kitab Tadhib kitab Tahrib fi matni ghayati wa takrib ya, ini kitab Tadhib. Jadi syarah dari kitab syarah dari kitab Takrib yang dikarang oleh Syekh Abi Suja. Ini kitab Tadhibnya itu ada di halaman 100 Darul Ilm ya. Di sini itu berdasarkan kenapa kok harus dilakukan di malam hari, karena berdasarkan pada hadisnya Nabi. Man lam yubayyiti siyama
qoblal fajri wala siyama lahu. Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang tidak membermalamkan puasa, membermalamkan niat puasa sebelum fajar, ya kan, sebelum fajar, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang berpuasa. Tuh. Ini tertentu khusus kepada puasa fardu. Kalau puasa sunnah enggak usah. Kalau puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah itu tidak perlu. Selama dia itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, misal dia bangun, dia malam enggak niat, dia enggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Terus kemudian sekitar jam 9 siang dia ingat, "Oh iya, saya tidak berpuasa." Ya tinggal niat saya. Niat saya melakukan puasa Senin. Lah kenapa kok seperti itu? Nah, kalau yang tadi yang hadis yang berbunyi tentang membermalamkan niat itu adalah khusus untuk dilarikan kepada puasa wajib. Kalau kenapa sunnah itu tidak perlu? Nah, karena ini ada hadisnya Nabi yang diriwayatkan dari Dewi Aisyah juga. Jadi ketika suatu ketika Rasulullah itu datang ke Dewi Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Ada sesuatu yang bisa kita makan enggak? Kata Rasulullah. Hal indakum syai'un? Faqalat la. Dijawab oleh Dewi Aisyah, tidak ya Rasul, enggak ada. Kemudian qala jawab Rasulullah, qala kemudian Rasulullah menjawab, fa inni an asum, gitu. Fa inni an asum. Jadi ya sudahlah kalau kayak gitu, aku memang dalam kondisi berpuasa. Nah, hadis yang ini itu dilarikan untuk puasa sunnah gitu loh. Karena kalau melihat zahirnya hadis itu nanti menjadi pertentangan, ya, menjadi pertentangan. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita jelaskan terkait dengan masalah niat. Nah, dan di dalam pendapatnya Imam Syafi'i untuk puasa Ramadan itu wajib niat setiap malam. Setiap malam. Tidak bisa niat satu kali dalam 1 bulan kok terus habis itu tidak perlu melakukan niat lagi, itu tidak bisa kalau di kalangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik bisa seperti itu, jadi cukup niat 1 kali di bulan Ramadan. Nah, cuman di sini itu ada pendapat yang mengatakan kayak gini, masih di dalam kitab Kasyifahnya. Di sini itu qala Az-Zayadi itu ada di halaman 117. Ada di halaman 117. Di sini itu berbunyi falau nawa lailata awwali Ramadan. Cuman di sini ada keterangan seperti ini. Qala Az-Zayadi falau nawa lailata awwali Ramadan shauma jami'ahu. Apabila ada orang yang berniat di awal bulan Ramadan, yaitu niat berpuasa selama 1 bulan, lang yakfi. Nah, itu tidak mencukupi li ghairil yaumil awal, kecuali pada hari itu saja. Lakin yang bagi tapi seharusnya atau sebaiknya ia melakukan itu. Yang bagi lahu dzalik, tujuan apa? Liyah sulalahu saumul yaum alladzi nasiya an niyat fihi, agar puasanya itu tetap bisa dikatakan sah ketika dia lupa melakukan niat indal Malik. Cuman ini adalah mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kama yusannu lahu ayyanwiya awwalal yaum alladzi nasiya fihi liyasulalahu saumu inda habihani Hanifah. Seperti juga disunnahkan melakukan ini kata Imam Abu Hanifah, yaitu berniat di awal hari, ya, alladzina siha liyasula saumuhu inda Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah.
Jadi menurut Imam Malik itu niat satu kali itu tidak perlu niat. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Sampean niat satu kali 1 bulan penuh, itu tetap setiap harinya tetap wajib nih niat. Nah, yang niat 1 bulan penuh apa itu cukup untuk 1 bulan? Tidak bisa, hanya cukup untuk hari itu saja. Cuman seandainya sewaktu-waktu nanti di hari-hari berikutnya ada yang kelupaan niat, terus kemudian ingatnya di siang hari, ya niat di siang hari itu, niat di siang hari itu, dan seperti itu puasanya sah. Kalau tidak melakukan itu, tidak melakukan niat untuk 1 bulan penuh, ternyata di kemudian hari itu lupa kita melakukan niat di waktu malam hari, maka kita itu wajib untuk tetap melakukan imsak, artinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, cuman nanti tetap harus qadha. Puasanya tidak sah, cuman memiliki kewajiban imsak. Jadi itu sekelumit tentang penjelasan mengenai tata cara niat di dalam waktu puasa. Lalu redaksinya seperti apa? Nah, ini yang pertama ya, lafadz niat. Kita bacakan lafadz niat ya, lafadz niat. Niat untuk harian, jadi niatnya setiap malam itu dibaca. Yang bagus itu di waktu sahur. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, atau hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau hadhihi sanata. Itu banyak redaksinya, tidak masalah. Jadi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu untuk harian. Atau kalau redaksinya niat saya puasa, ya kan, berarti qasdul fi'li, karena pekerjaannya niat sholat fardu, niat puasa fardu. Nawaitu shauma ghadin. Nah, ghadin itu penentuan takyin. Kan kalau fardu kan harus ada, kalau fardu itu harus ada qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan, berarti nawaitu shaumanya. Terus ada takyin, penentuan. Ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Jadi ghadin an adai fardhi syahri Ramadan itu adalah takyin, untuk takyinnya. Sebagian kata ghadin itu ditampilkan bukan untuk menentukan, tapi untuk menjelaskan kalau niat ini dilakukan di waktu malam, makanya dia mau melakukan niat sholat di waktu besok gitu. Terus kemudian kan ada fardhu syahri, harus dijelaskan fardhon lillahi ta'ala. Atau nawaitu shauma ghadin, ya kan, nawaitu shauma ghadin syahr Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala, atau hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala. Itu redaksinya. Itu untuk yang setiap malam harus dilakukan seperti itu. Untuk di malam yang pertama ini diingatkan, jadi kita disunahkan untuk niat 1 bulan penuh mengikuti Imam Malik. Tujuannya yaitu antisipasi nanti di tengah jalan ada yang kita lupa melakukan niat di waktu malam hari. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanata taqlidan li imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhan hadhihi sanata taqlidan li imami malik fardhon lillahi ta'ala. Itu pas pertama kali masuk bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa
sebagai muqaddimah pengajian-pengajian kita selama di bulan Ramadan. Dan jangan lupa, dan terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan, permintaan untuk memberikan penjelasan terkait tata cara melaksanakan niat puasa bulan Ramadan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.